Teknologi digital telah merevolusi cara kita berkomunikasi, membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, emosional, dan psikologis kita. Dan dampak dari salah satu teknologi digital ini juga merubah cara pandang hidup orang. Dan kebiasaan orang mengikuti tren yang ada saat ini. Nah, kalau di beberapa periode kemarin kita dihebohkan dengan fenomena YOLO, You Only Live Once, maka di periode ini orang tergoda untuk mengikuti fenomena yang lagi tren yang disebarkan dari media sosial, yaitu fenomena YONO, You Only Need One. Kesederhanaan hidup dalam pemenuhan kebutuhan esensial ini menjadi sebuah antitesis dari budaya konsumtif yang selama ini mendominasi masyarakat modern, dan sebuah kesederhanaan dan kebijaksanaan dalam memilih apa yang benar-benar kita butuhkan. You only need one, atau yang kita kenal dengan istilah YONO, akhir-akhir ini sangat marak sekali fenomena tersebut. Dan dalam hidup sebenarnya kita memang hanya membutuhkan satu hal yang berkualitas saja daripada banyak hal yang tidak esensial, karena ini akan memberikan dampak dalam kehidupan kita. Dan praktek baik YONO lifestyle ini bisa kita lakukan mulai dari diri sendiri dengan membatasi kepemilikan secara kuantitatif, memilih barang dengan bijaksana, dan pilih yang berkualitas sehingga bisa digunakan dalam jangka panjang. Ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk turut serta dalam gerakan sustainable lifestyle, memikirkan ulang apa yang benar-benar penting dalam hidup, karena pilihan konsumsi kita berdampak pada lingkungan juga kesejahteraan mental kita. Dengan menerapkan YONO ini, kita menjadi hidup lebih sadar, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Fenomena YONO ini tidak muncul begitu saja. Perubahan sosial dan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir, gaya hidup minimalis dan kesederhanaan akan konsumsi berkelanjutan terhadap katalisator munculnya fenomena YONO ini, atau You Only Need Once. Gerakan ini bukan hanya berfokus pada membatasi kepemilikan barang, tetapi juga mencakup aspek digital, minimalisme, juga kesadaran lingkungan, serta kemandirian finansial. Di tengah maraknya budaya fast fashion, di mana kita sering tergiur untuk memiliki banyak atau beragam pakaian, fenomena YONO menjadi antitesis perlawanan konsumerisme digital ini. Dan tentu saja fenomena YONO ini tidak akan berkembang sedemikian masifnya karena ada peran media sosial di dalamnya. Munculnya berbagai komunitas dan platform digital mendukung gaya hidup ini. Media sosial dipenuhi dengan konten minimalism challenge, yaitu bagaimana tips mengatur keuangan dan panduan hidup berkelanjutan. Juga dijelaskan di platform-platform media sosial ini bagaimana jika seseorang ingin mengikuti pola hidup atau gaya hidup YONO ini. Berbagai aplikasi dan tools digital dikembangkan untuk membantu individu menerapkan prinsip YONO dalam kehidupannya. Dan prinsip YONO ini banyak diterapkan oleh generasi Z atau Gen Z di era modern seperti saat ini, sebagai generasi yang tumbuh di tengah krisis ekonomi dan mereka ini memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Gen Z atau generasi Z menerapkan YONO dalam konsumsi konten digital dan juga pemilihan karir dan gaya hidup secara keseluruhan. Dan Gen Z mulai menentang norma sosial tentang konsumsi dan gaya hidup mewah. Para generasi Z ini mulai memilih hidup lebih sederhana dan fokus pada apa yang benar-benar penting sebagai respon terhadap tekanan ekonomi dan sosial serta keinginan hidup lebih bermakna. Dan konsumsi serta kepemilikan
bagi generasi Z ini bukanlah hal utama yang menciptakan kebahagiaan. Meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan dan dampak lingkungan ini turut mempengaruhi bagaimana generasi mendatang ini menjalani kehidupannya. Dan YOLO serta YOLO tentu saja ini adalah dua hal yang bertolak belakang. YOLO sudah populer beberapa tahun lalu. Pada fenomena YOLO mengajak orang untuk hidup sekali dan menikmati setiap momen tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Hal ini mendorong seseorang untuk bertindak impulsif, spontanitas, pengambilan resiko, dan kenikmatan sesaat serta memperoleh kepuasan instan. Sementara itu, pada gaya hidup YONO, you only need once ini, mendorong seseorang untuk mempertimbangkan dengan cermat apa yang benar-benar mereka butuhkan. Pentingnya membuat pilihan bijaksana dan berpikir jangka panjang dalam hal konsumsi materi atau pengambilan keputusan hidup. Banyak sekali apabila kita menerapkan gaya hidup YONO ini secara finansial dengan menghindari konsumsi berlebih, berarti ini turut menekan pengeluaran jangka panjang. Dan bisa berkurang pengeluaran jangka panjang ini, maka ini tentu baik untuk kesehatan finansial kita. Kemudian dengan menerapkan gaya hidup YONO, kita juga turut berkontribusi nyata dalam upaya pelestarian lingkungan, mengurangi jumlah sampah dan mengurangi jejak karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan. Sementara itu, jika kita menerapkan gaya hidup YONO secara psikologis dan emosional, ini bisa mengurangi stres, kecemasan yang sering muncul dari kepemilikan berlebihan. Ruang kita menjadi lebih terorganisir dan minimalis, jadi lingkungan lebih kondusif untuk ketenangan mental. Secara sosial, dengan menerapkan fenomena YONO ini, membangun hubungan lebih bermakna dengan mengalihkan fokus dari kepemilikan ke pengalaman dan interaksi sosial, mendorong praktek berbagi dan berkolaborasi dalam komunitas. Kemudian secara produktivitas, dengan gaya hidup YONO ini, maka lingkungan yang terorganisir dan minimalis ini akan meningkatkan produktivitas seseorang. Dengan sedikit gangguan dan kekacauan, maka membuat kita menjadi lebih fokus, meningkatkan kreativitas, dan kita lebih inovatif dalam memanfaatkan apa yang kita miliki. Dalam penerapan hidup YONO ini, beberapa hal bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan evaluasi dan audit kepemilikan kita. Mulai dari periksa setiap ruangan, kita pilih barang berdasar kegunaan dan frekuensi pemakaian. Mungkin proses ini akan memberi gambaran tentang barang-barang esensial yang kita butuhkan. Kemudian, buat daftar kriteria yang harus dipenuhi sebelum membeli barang. Misalkan, apakah barang yang akan kita beli nanti ini bisa sampai untuk jangka panjang, mempunyai kualitas yang bagus, dan berkelanjutan, serta nilai barang tersebut masih mempunyai manfaat untuk di hari-hari berikutnya. Hal ini untuk menghindari pembelian impulsif. Kemudian, memaksimalkan penggunaan barang yang sudah dimiliki. Kreativitas dalam menggunakan barang yang ada dapat mengurangi kebutuhan untuk membeli barang tambahan. Dan di era digital seperti saat ini ya, banyak sekali barang fisik yang dapat digantikan dengan versi digital. Hal ini tentu akan membantu mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan fisik dan memudahkan akses tentunya. Selain itu, dengan mengidentifikasi barang-barang yang tidak digunakan, kita bisa mendonasikan pada yang masih memerlukan. Hal ini bisa membangun hubungan sosial yang lebih baik. Dan dengan meminimalisasi dalam dunia digital, ini juga perlu dilakukan untuk menciptakan ruang digital yang lebih terorganisir dan efisien. Memang tidak mudah menerapkan YONO dalam kehidupan kita. Tekanan sosial, mengikuti tren, dan FOMO yang terus berkembang di media sosial, ini akan menggoyahkan iman seseorang ya untuk menerapkan gaya hidup YONO ini. Kemudian belum lagi bombardir iklan dan marketing yang luar biasa banyaknya. Kebiasaan konsumtif yang masih mengakar serta kendala praktis dan aksesibilitas. Resistensi dari lingkungan terdekat serta tantangan psikologis
ini menjadi salah satu kendala bagi seseorang untuk menerapkan gaya hidup Yono. Nah, tips agar berhasil menerapkan gaya hidup Yono ini maka memang membutuhkan komitmen dan kesabaran. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Maka dari itu kita bisa membuat jurnal mulai dari saat melakukan perubahan hingga berhasil. Dengan jurnal ini membantu merefleksi dan membuat tetap termotivasi. Perubahan akan lebih mudah jika ada dukungan dari lingkungan sekitar. Membuat aturan personal yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan, serta fokus pada pengalaman, bukan kepemilikan ini lebih penting. Mengubah mindset dari memiliki lebih banyak menjadi mengalami lebih banyak, serta integrasikan prinsip berkelanjutan dalam setiap aspek gaya hidup. Menjalani gaya hidup Yono ini adalah sebuah proses pembelajaran yang berkelanjutan serta membutuhkan kesabaran dan fleksibilitas. Menemukan keseimbangan yang tepat antara kesederhanaan dan kenyamanan. Yono di sini bukanlah pembatasan, melainkan pembebasan dari kekacauan, konsumerisme berlebihan, dan stres yang ditimbulkan dari kepemilikan yang tidak perlu. Fenomena Yono mencerminkan pergeseran nilai dalam masyarakat, di mana materialisme saat ini mulai digantikan kesadaran akan pentingnya berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih bermakna. Dinamika sosial dan psikologis dalam masyarakat modern bergerak menuju pola hidup yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan dalam tugas Psikologi Komunikasi yang disampaikan oleh Ratna, mahasiswa UIC Digital Neuropsikologi. Terima kasih.